Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk peserta mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah. Dalam kesempatan perkuliahan daring kali ini saya sangat berterima kasih kepada semua karena dapat berhadir pada perkuliahan secara virtual ini. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan baik, maksimal, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti biasa, perkuliahan kita dibagi menjadi 3 sisi, yaitu pengantar dosen, seperti yang saya lakukan saat ini, guna menyampaikan tujuan perkuliahan, dan kedua pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk. Kemudian di akhirnya ada sisi refleksi dari dosen berkenaan dengan umpan balik, masukan, tanggapan yang telah disampaikan dalam diskusi ini. Kemudian tentang materi bahasan kita hari ini adalah manajemen dan administrasi peserta didik. Agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik, maksimal, dan berkah, marilah kita akan kehadirat Yang Maha Kuasa, berdoa untuk beserta menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Adapun tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi manajemen dan administrasi tenaga pendidik dengan tujuan berarti satu, mengidentifikasi manajemen tenaga pendidik dan administrasi tenaga pendidik. Selanjutnya, agar efektif waktu yang ada, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi kita. Yang telah ditunjuk, saya persilahkan. Langsung mulailah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Rekhapit Halia Aisyah. Di sini saya selaku moderator. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suhaimi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Sekolah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini yang akan presentasi yaitu kelompok 7 dengan judul pembahasan yaitu Manajemen dan Administrasi Peserta Didik. Sebelum kelompok 7 memulai presentasi, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada Fitriah, Hilmaria Andira Putri, Nurhalisa, Lutfia Nabila Hasanah, dan Rizka Jikrina. Nah, itu tadi anggota kelompok yang akan presentasi pada hari ini. Dipersilakan untuk tim penyaji melakukan presentasi. Terima kasih. Bapak, mohon maaf, ulun belum dijadikan co-host. Atas nama si Rizky Fadilah, Pak. Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen dan Administrasi Sekolah. Kami di sini membahas tentang manajemen dan administrasi peserta didik yang beranggotakan saya sendiri Fitriah, yang kedua Hilmalia Andira Putri, yang ketiga Nurhalisa, yang keempat Lutfia Nabila Hasanah, dan yang terakhir Rizka Zikrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina dengan NIM 20101252200024. Nomor absen 34
Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen dan administrasi peserta didik. Manajemen peserta didik atau People Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai peserta didik tersebut berkembang pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar di sekolah. Administrasi peserta didik adalah pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Jadi, manajemen dan administrasi peserta didik itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan pengaturan terhadap peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah yang berkaitan dengan pengurusan siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dan tujuan manajemen administrasi peserta didik. Tujuan manajemen dan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Hal itu bertujuan agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen dan administrasi peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Agar tujuan dan fungsi manajemen administrasi peserta didik dapat terelementasikan dengan baik, maka perlu mempersiapkan prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik itu sendiri. Saihuddin mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 2010125320006. Dengan nomor absen 51. Di sini saya akan membahas tentang sistem dan pengelolaan administrasi siswa. Sistem dan pengelolaan administrasi siswa dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengertian sistem informasi manajemen, dan yang kedua, pengelolaan administrasi kesiswaan. Pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, seperangkat cara atau skema yang menghimpun atau mengoleksi, menyimpan, mengklasifikasi, serta mengolah data menjadi informasi. Dan yang kedua, pengelolaan administrasi kesiswaan. Pengelolaan administrasi kesiswaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang melayani, membantu, mengarahkan peserta didik yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan yang dimiliki secara efektif
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmandira Putri dengan NIM 201012520026 dengan nomor absen 36. Materi yang akan saya bawa pada hari ini adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan baik. Kemendikbud menyediakan strategi penerimaan peserta didik baru melalui 4 jalur. Yang pertama ada jalur zonasi. Jalur ini disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal 1 tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RW atau RT yang dilegalisir pejabat berwenang. Kemudian, untuk jalur zonasi ini tidak ada proses seleksi menggunakan tes atau ujian nasional atau ujian sekolah, dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Yang kedua ada jalur afirmasi, yaitu disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian yang ketiga ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang merupakan jalur disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua dipindah tugaskan. Yang terakhir ada jalur prestasi yang merupakan jalur disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi non-akademik dan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa dengan NIM 2010125320009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan penerimaan peserta didik baru. Tahapan pertama ada mendata berkas. Sebelum memutuskan untuk mendaftar, pastikan bahwa sekolah yang dituju sudah terdaftar dalam program penerimaan peserta didik baru. Apabila telah terlampir namanya, maka siapkan berkas yang dibutuhkan. Semua persyaratan mengenai dokumen biasanya diinformasikan oleh sekolah. Kemudian, berkas-berkas tersebut yang sudah dipastikan lengkap dan disiapkan segera dibawa menuju ke sekolah. Lalu, berikan kepada pihak panitia pelaksana yang nantinya akan diseleksi lebih lanjut. Tahapan kedua ada mengisi formulir pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Setelah menyerahkan semua berkas dan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, maka akan diberikan sebuah formulir. Kemudian, isilah formulir tersebut sesuai dengan ketentuan serta pastikan diisi secara lengkap. Jika sudah terisi, kumpulkan kepada panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru. Pastikan bahwa tidak ada kekurangan satupun, termasuk mengisi form secara lengkap. Jangan sampai ada perbedaan antara data identitas asli dengan form. Tahapan ketiga ada proses entry data. Setelah formulir diisi dan diserahkan kepada pihak panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru, maka proses berikutnya adalah entry data. Dalam hal ini, sistem yang digunakan adalah komputer guna meminimalisir risiko buruk terjadi. Jadi, tak perlu khawatir ada kesalahan. Pada proses ini, tak hanya sekedar memasukkan data ke dalam komputer. Tahap berikutnya secara bersamaan akan dilakukan penyeleksian terhadap berkas para pendaftar. Hal tersebut bertujuan guna memverifikasi atau mengecek seluruh dokumen calon siswa. Tahapan terakhir yaitu pemberian bukti verifikasi. Jika semua data sudah dimasukkan dan diseleksi berkas telah dilakukan, maka panitia pelaksana akan memberikan bukti. Kamu diberikan sebuah dokumen sebagai tanda bahwa dokumen telah melalui tahap dan dinyatakan lolos pendaftaran di tahap berkas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nabila Hasanah dengan NIM 2010125220007, nomor absen 20, membahas tentang syarat yang harus dipenuhi penerimaan peserta didik baru. Syarat yang pertama yaitu ketentuan usia. Pasalnya, setiap tingkatan seperti SD, SMP, hingga SMA memiliki batas umur agar bisa terdaftar. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh pihak resmi seperti kepala desa, lurah, hingga pejabat serta perangkat desa. Yang kedua, ijazah. Tentu hal ini berlaku untuk seluruh tingkatan, mulai dari calon pendaftar SMP, SMA, maupun SMK. Namun, khusus tingkatan SD memiliki ketentuan khusus. Jika selain ijazah, maka peserta atau
atau pendaftar bisa menggunakan dokumen lainnya guna membuktikan bahwa sudah lulus. Ketiga, kewarganegaraan, WNI atau WNA. Aturan perihal kewarganegaraan pada dasarnya berlaku untuk WNA maupun WNI. Jika merupakan lulusan dari sekolah luar negeri dan berstatus warga negara Indonesia, maka tetap butuh dokumen tambahan, seperti surat keterangan Dirjen Bidang Pendidikan. Namun untuk peserta yang berstatus warga negara asing memerlukan tahapan khusus lainnya, seperti mengikuti program yang namanya matrikulasi bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan selama kurang lebih 6 bulan serta dilakukan dari sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, syarat untuk peserta didik penyandang disabilitas. Khusus untuk calon siswa yang menyandang disabilitas, maka tidak diwajibkan untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya mengenai usia wajib mendaftar hingga pengumpulan dokumen berupa ijazah ataupun surat keterangan lulus dari sekolah. Kesimpulan, manajemen dan administrasi peserta didik itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah, yang berkaitan dengan pengurusan siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan manajemen dan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Fungsi manajemen dan administrasi peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, perangkat cara atau skema yang menghimpun atau mengoleksi, menyimpan, mengklasifikasi, serta mengolah data menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan berguna bagi manusia, organisasi, atau lembaga. Informasi ini dapat diakses waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi presentasi dari kelompok 7, saya ucapkan kepada tim penyaji terima kasih. Lanjut, untuk sesi tanya jawab, apabila ada penyampaian materi dari tim penyaji ada yang kurang jelas, susah dimengerti atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapatkan, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Pertama, untuk 3 orang penanya tercepat. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya langsung open mic atau bisa mengetikkan pertanyaannya di room chat. Baik, di sini sudah ada 2 penanya, tinggal 1 penanya lagi. Di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan dari para audiens. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bertanya pada sesi pertama. Dan saya akan membacakan kembali pertanyaan dari audiens. Yang pertama dari Desi Rahmayati. Pertanyaannya, sebutkan apa saja prinsip-prinsip dalam administrasi peserta didik. Yang kedua ada pada Chandra. Pertanyaannya, jelaskan mengapa penerima peserta didik menggunakan jalur zonasi, serta apa dampak positif dan negatif dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Dan yang terakhir dari Nita Nur Adha. Pertanyaannya, apa tujuan dari administrasi peserta didik? Dipersilakan untuk tim penyaji langsung menjawab pertanyaan dari audiens. Izin menjawab moderator. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhabisa dari kelompok penyanyi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra, yang mana pertanyaannya, jelaskan mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi, serta apa dampak positif dan negatifnya dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Jawabannya, seleksi jalur zonasi adalah jalur pendaftaran bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Prioritas utama jalur zonasi adalah calon siswa yang rumahnya berada di RT yang sama dengan sekolah yang dituju. Lalu, pada prioritas kedua, zona zonasi diperluas dengan RT irisan di sekitar sekolah berada atau masih satu RW dengan lokasi sekolah tersebut. Maupun sisi negatif dan positifnya, sisi negatif ada kemungkinan untuk mengelabui domisili. Kedua, terkesan membatasi pilihan siswa. Ketiga, membuat siswa tidak semangat belajar. Semangat siswa menjadi sedikit menurun karena mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan sekolah favorit tidak dibutuhkan kerja keras, melainkan hanya tergantung dari domisili wilayah. Adanya pemerataan sekolah sehingga tidak ada sekolah unggulan atau sekolah reguler. Sisi positif, adanya pemerataan sekolah sehingga tidak ada sekolah unggulan ataupun sekolah reguler. Kedua, siswa dapat lebih dekat mencapai sekolah yang dituju. Dan ketiga, mendorong kualitas setiap sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kepada penyanyi lain, ada yang ingin menambahkan atau memperjelas jawaban dari teman-temannya? Dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Jikrina dari kelompok penyaji. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Chandra. Pertanyaannya yaitu jelaskan mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi, serta apa dampak positif dan negatifnya dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Pengertian zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem zonasi diharapkan semua jenjang pendidikan, khususnya sekolah negeri, untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu. Pada sistem zonasi ditargetkan akan merubah stigma di mana anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah terbaik yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Sejauh penerapannya, sistem zonasi penerima peserta didik baru diklaim mampu memberikan implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara sekolah unggul atau sekolah favorit. Dampak positif dari sistem zonasi yang pertama ada jarak sekolah dan rumah yang lebih dekat. Yang kedua, menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, lebih menghemat waktu. Yang keempat, orang tua bisa lebih mengawasi. Yang kelima, menghapuskan stigma sekolah favorit. Yang keenam, pemerataan akses pendidikan. Yang ketujuh, mendorong kualitas setiap sekolah. Yang kedelapan, komposisi siswa lebih heterogen. Yang kesembilan, mendorong persaingan siswa lebih sehat. Yang ke-10, pemerataan kebutuhan kauta guru. Dampak negatifnya adalah yang pertama, beban mengajar guru semakin besar. Yang kedua, siswa yang lemah akan tertinggal. Yang ketiga, siswa yang berprestasi tidak punya tantangan. Yang keempat, sekolah negeri tidak tersebar secara merata. Yang kelima, peserta didik yang berdomisili jauh tidak punya akses. Yang keenam, sekolah swasta kehilangan calon peserta didik. Yang ketujuh, sistem zonasi melanggar hak anak. Yang dimaksud hak di sini adalah kebebasan memilih dan mengakses pendidikan yang bermutu.
Era yang memiliki yang berbeda. Yang ke-9, pertemanan yang sempit. Yang ke-10, semakin marak pemalsuan data. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kepada penyaji lainnya, adakah lagi yang ingin menambahkan? Kalau Menambahkan moderator. oke, kepada Hilmalia dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini mungkin saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Chandra. Mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi, serta apa dampak positif dan negatif dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Mungkin PPDB jalur zonasi yang diatur dalam Kemdikbud itu ada tujuannya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Selain itu, pendidikan yang bermutu adalah hak setiap anak Indonesia yang harus dipenuhi pemerintah. Artinya, kualitas pendidikan harus merata. Nah, selain itu juga sistem zonasi menjamin PPDB dapat berjalan secara objektif dan menjamin pemerataan mutu pendidikan. Kelebihan dari sistem zonasi yang pertama, pemerataan pendidikan dengan kualitas terbaik. Yang kedua, rotasi guru dilakukan secara merata. Yang ketiga, menghilangkan paradigma sistem jual beli bangku. Kekurangannya, yang pertama, peta koordinat terkadang kurang akurat. Yang kedua, melahirkan kecurangan baru, di mana orang tua atau wali berusaha memanipulasi domisili anak agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Hilmalia. Kepada penyaji lain, adakah lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya lemparkan kepada audiens. Kepada audiens, adakah yang ingin menambahkan atau bahkan menyanggap jawaban dari pertanyaan penyaji? Dipersilahkan. Izin menambahkan, moderator. Dipersilahkan kepada Rara Widya Astuti menambahkan. Perkenalkan, nama saya Rara Widya. Perkenalkan, nama saya Rara Widya Astuti dari kelompok dari kelompok 1. Izin menambahkan jawaban dari Chandra. Jelaskan mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi serta dampak positif dan negatifnya dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, Nomor 14 Tahun 2018 dan Nomor 51 Tahun 2018, Kementerian berargumen bahwa sistem PPBD zonasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di sekolah negeri tanpa memandang kelas ekonomi orang tua siswa. Tujuan dari sistem zonasi adalah untuk pemerataan kualitas sekolah unggul dan non-unggul, untuk memberikan pemerataan pendidikan pada seluruh masyarakat, sehingga yang berada di remote area. Terjadinya ketimbangan antara sekolah dan sekolah yang dipersepsikan sebagai unggul atau favorit, dan sekolah yang tidak favorit. Di sekolah favorit diisi oleh peserta didik yang berprestasi dan umumnya digolongkan dengan status ekonomi keadaan sosial yang baik. Nah, sedangkan di sekolah yang tidak favorit itu biasanya peserta didik kurang berprestasi dan umumnya dari keluarga yang tidak mampu. Itu mengapa penerapan sistem PPBD itu dilaksanakan. Nah, dampak negatifnya itu sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu adalah kurangnya motivasi peserta didik untuk berpacu meningkatkan kompetensinya. Peserta didik agak cuek, tidak bersemangat untuk bersaing dengan teman sebayanya. Kalau dampak positifnya itu pemerataan akses pendidikan, nah, di mana sistem zonasi juga memberi manfaat untuk meratakan akses pendidikan. Dengan adanya sistem ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu, melainkan juga berfokus untuk di sekolah-sekolah daerah lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tambahan dari Rara Widya Astuti. Kepada audiens lain,
Adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dipersilahkan. Izin menambahkan moderator. Dipersilahkan kepada Nurul Madina untuk menambahkan atau menyanggah. Ya baik, perkenalkan nama saya Nurul Madina dari kelompok 2. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Chandra. Jelaskan mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi, serta apa dampak positif dan negatifnya dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemetaan pendidikan yang berkualitas. Sisi baik dari sistem zonasi adalah mampu mengurangi kepadatan lalu lintas dan hubungan sekolah dengan lingkungan akan lebih terjalin. Dengan sistem zonasi, peluang calon siswa untuk diterima di sekolah akan semakin besar bila jarak tempat tinggal ke sekolah semakin dekat. Begitu juga sebaliknya, jika jarak tempat tinggal ke sekolah makin jauh, makin kecil kemungkinan diterima. Dengan banyaknya siswa yang berdomisili di tempat yang dekat dengan sekolah, saling berpapasan kendaraan di jalanan menjadi berkurang. Dampak lebih lanjut dari hal ini jelas akan mengurangi biaya transportasi, sehingga akan berpengaruh positif di bidang ekonomi. Dengan kebanyakan populasi siswa berasal dari lingkungan dekat sekolah, diharapkan rasa memiliki sekolah lebih tinggi, hubungan sekolah dengan orang tua siswa akan lebih intensif. Dengan hubungan yang intensif tersebut, kelebihan dan kekurangan banyak hal yang berkaitan dengan pembelajaran akan lebih cepat dicari solusinya. Rasa malu dari masyarakat atau dari pihak sekolah bila ada masalah yang berlarut-larut tentu akan membayangi karena mudahnya komunikasi. Dengan begitu, masyarakat akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap kebaikan di sekolah yang ada di wilayahnya. Keadaan ini dapat digunakan sebagai modal untuk membentuk hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Selain memiliki sisi positif tersebut, sistem zonasi ini juga melahirkan sisi negatif. Dengan tambahan nilai berdasarkan indeks jarak tempat tinggal ke sekolah, tingkat kompetensi kemampuan akademik antara calon siswa yang berada di zona berbeda menjadi lebih tertutup. Calon siswa dengan nilai akademik di SMP yang lebih rendah dapat mengalahkan calon siswa yang memiliki nilai akademik yang lebih tinggi bila jaraknya lebih dekat. Sebagaimana sebuah lembaga yang berproses untuk menghasilkan sebuah produk, kualitas input sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tambahan dari Nurul Madina. Kepada audiens lain, adakah lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Kepada Syahrida dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Chandra. Jelaskan mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi serta apa dampak positif dan negatif. Pelaksanaan penerimaan peserta didik mengacu pada Kemendikbud nomor 51 tahun 2018 yang mana prinsip dan peraturan tersebut adalah penerimaan peserta didik baru haruslah non-diskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel dan berkeadilan. Dalam kebijakan tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan radius zona terdekat dengan kuota minimal 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua, domisili peserta didik dilihat dari kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, radius jarak terdekat ditentukan oleh Pemda sesuai karakteristik daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Yang keempat, penempatan radius dibuat dengan musyawarah kepala sekolah. Untuk calon peserta didik yang berada di luar zona, peserta didik dapat diterima dengan catatan berprestasi. Prestasi dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Kuota penerimaan 5% dari total keseluruhan yang diterima. Selanjutnya, alasan pindah domisili dengan alasan
bencana alam, kuota 5% dari total keseluruhan yang diterima, menurut Dani Arba 2019. Adapun dampak positifnya yaitu pertama menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat walaupun nilai ujiannya tidak tinggi, tetap dapat diterima di sekolah yang dekat rumahnya. Selain itu akan menghemat biaya dan tenaga menuju sekolah. Yang kedua, pemerataan pendidikan dengan adanya sistem zonasi, maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan pendidikan. Dan yang ketiga, menghilangkan diskriminasi sekolah. Dampak dari pemberlakuan zonasi lainnya adalah menghilangkan diskriminasi sekolah. Sebelum zonasi diberlakukan, banyak masyarakat yang memberi embel-embel bahwa itu adalah sekolah favorit, yang mana yang diterima tuh hanya anak-anak yang berpintar atau prestasinya di atas rata-rata. Terus yang dampak negatif, yang pertama, bagi calon peserta didik yang jarak antara rumahnya dan sekolah cukup jauh, maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus. Sehingga dengan terpaksa calon peserta didik akan mencari sekolah yang dekat dengan rumahnya walaupun misalnya tidak kurang berkualitas. Hal ini menjadi masalah karena pemerintah belum mampu menyetarakan setiap sekolah serta belum mampu mengatasi disparitas kualitas antar sekolah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar. Hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit. Guru tersebut awalnya berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Setelah kebijakan baru diterapkan, guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, menurunnya motivasi belajar. Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar. Peserta didik akan kehilangan motivasi dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal. Karena ia tahu bahwa bagus atau tidak nilainya akan tetap diterima di sekolah yang ada di dekat lokasi domisilinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sahrida yang menambahkan. Adakah lagi audiens yang ingin menambahkan? Moderator izin menambahkan. Dipersilahkan kepada Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hikmah dari kelompok 12. Saya ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Chandra. Jelaskan mengapa penerimaan peserta didik menggunakan jalur zonasi, serta apa dampak positif dan negatifnya dari penggunaan jalur zonasi tersebut. Jadi, dengan adanya kebijakan zonasi ini, mau tidak mau pemerintah harus rata dan adil dalam memfasilitasi setiap sekolah, sehingga mutu dari sekolah dapat meningkat. Selain itu, tenaga kependidikan juga harus profesional dalam menghadapi kebijakan zonasi ini, sehingga tenaga kependidikan yang profesional juga turut meningkatkan mutu dari satuan pendidikan tersebut. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap Mutiara Hikmah. Apakah ada lagi kepada audiens? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudara Chandra. Apakah bisa dipahami dan ditanggapi jawaban dan tambahan dari para teman-teman audiens? Terima kasih kembali kepada penyaji. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari selanjutnya. Moderator izin menjawab. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Lutfi Nabila Hasanah dari kelompok penyaji ingin menjawab pertanyaan dari Desi Rahmayati. Pertanyaannya, sebutkan apa saja prinsip-prinsip dalam administrasi peserta didik. Sayhuddin mengemukakan prinsip-prinsip administrasi peserta didik adalah sebagai berikut. Pertama, dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai sebagian keseluruhan manajemen sekolah. Ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik
haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keberagaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Yang terakhir, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kepada penyaji lain, adakah lagi yang ingin menambahkan atau memperjelas jawaban Izin dari temannya? menambahkan moderator. Dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nurhalisa dari kelompok penyaji. Di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Desi Rahmayati, yang mana pertanyaannya yaitu sebutkan apa saja prinsip-prinsip dalam administrasi peserta didik. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, manajemen tersebut harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai, atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antar mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena itu, membimbing haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, ialah peserta didik sendiri. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan terlaksana dengan baik manakala terdapat keenganan dari peserta didik sendiri. Kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Ini mengandung bahwa arti ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah dan lebih-lebih di masa depan. Sekian, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurhalisa. Kepada penyaji yang lain, adakah lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Dipersilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Melanjara Putri dari kelompok penyaji. Ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Desi Ramayanti. Sebutkan apa saja prinsip-prinsip dalam administrasi peserta didik. Ada beberapa prinsip dari administrasi peserta didik, yaitu yang pertama, mempunyai tujuan yang sama dalam mendukung terhadap tujuan administrasi sekolah dan mengemban misi pendidikan yang diarahkan untuk mendidik. Yang kedua, kegiatan diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang punya latar belakang berbeda-beda. Yang ketiga, kegiatan peserta didik dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan, mendorong, dan memacu kemandirian. Yang keempat, peserta didik sebagai subjek dan bukan objek. Yang kelima, pengembangan potensi siswa menyangkut ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali. Kepada penyaji yang lainnya, adakah lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya lemparkan kepada audiens. Kepada audiens, adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pertanyaan penyaji?
Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Desi Rahmayati. Apakah bisa dipahami atas jawaban dan tambahan atas jawaban dari para penyaji? Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada tim penyaji dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelompok penyaji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nita Nur Adha, yang mana pertanyaannya apa tujuan dari administrasi peserta didik. Tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar belajar secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada penyaji yang lainnya. Adakah lagi yang ingin menambahkan atau memperjelas jawaban dari temannya? Kalau tidak ada, saya lemparkan kepada audiens. Kepada audiens, adakah yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Dipersilakan kepada Saudari Zahra Supia Julpah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Nita Nur Adha. Sebelumnya, perkenalkan apa tujuan dari administrasi peserta didik. Secara umum, tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi peserta didik menurut EKA tahun 2007 adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dalam belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan menurut M. Channel dalam Asnawir tahun 2005, tujuan administrasi peserta didik adalah 1. Membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun dalam bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif. Yang kelima, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam, membantu peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang terakhir, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan secara khususnya adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya dengan maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Kepada audiens yang lain, adakah lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah? Izin menambahkan, moderator. Dipersilakan kepada Rara Widya Astuti. Perkenalkan, nama saya Rara Widya Astuti dari kelompok 1. Izin menambahkan jawaban dari Nita Nur Adha dengan pertanyaan, apa tujuan dari administrasi peserta didik? Menurut Sujipto dan teman-temannya pada tahun 1991 sampai dengan 1992, pada halaman 113, administrasi peserta didik adalah proses pengusahaan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menanamkan pendidikannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan itu adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa melalui perencanaan penerimaan peserta didik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut, guna mencapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rara. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin menambahkan atau menyanggah? Moderator izin menambahkan. Dipersilakan kepada Saudari Dwi Anissa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Anissa. Saya dari kelompok 9 dengan nomor absen 04. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nita Nur Adha. Apa tujuan administrasi peserta didik? Secara umum, administrasi peserta didik itu adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Menurut khusus dari administrasi peserta didik, memiliki tujuan yang pertama menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum, yaitu kecerdasan, bakat, dan juga minat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan juga memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya di mana pentingnya manusia itu dalam memaintain atau memelihara waktu dan cara berkembang di lingkungan sekolah. Demikian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali terhadap Dwi Anissa. Kepada audiens yang lain, adakah lagi? Izin menambahkan, moderator. Kepada Saudari Nurul Madina, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Madina dari kelompok 2. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nita Nur Adha, apa tujuan dari administrasi peserta didik? Jadi, tujuan dari administrasi peserta didik adalah untuk membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal. Membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai dengan kebutuhannya, dan membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis. Membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikan dengan maksimal. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali ya. Kepada audiens yang lain, adakah lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Nita Nur Adha. Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih kembali. Untuk sesi pertama ini sudah berakhir. Mohon izin Bapak, apakah Bapak ingin menambahkan dari sesi pertama ini mengenai pertanyaan-pertanyaan dari audiens? Kalau tidak ada, saya... Ya, gimana? Kalau mau lanjut bisa saja dulu ya. Iya Pak, mungkin lanjut aja, Pak. Ya, mungkin 1 atau 2 lah pertanyaannya ya. Tinggi. Oke, sesi kedua ini saya buka dengan 2 penanya. Dipersilakan langsung open mic atau bisa mengetikkan di room chat. Izin bertanya, moderator.
Nama saya Siti Nur Habibah dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, adakah tujuan lain dari manajemen administrasi sekolah ini selain mengatur kegiatan-kegiatan dari para peserta didik? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali. Di sini sudah ada 2 penanya. Yang pertama yaitu dari Siti Nur Habibah dengan pertanyaannya, adakah tujuan lain dari manajemen administrasi sekolah selain mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik? Jika ada, tolong jelaskan. Yang kedua dari Selvi Aryani dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan manajemen dan administrasi peserta didik? Kepada penyaji dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hilma Leandra Putri dari kelompok penyaji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nur Habibah. Pertanyaannya, adakah tujuan lain dari manajemen administrasi sekolah selain mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik? Jika ada, tolong jelaskan. Ada beberapa tujuan dari manajemen administrasi sekolah, seperti menurut Eka pada tahun 2007. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-citanya. Sedangkan menurut MC Now dalam Asnawir tahun 2005, yaitu yang pertama, membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun dalam bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, Yang kelima, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif. 6. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang terakhir, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada penyaji yang lain. Adakah yang ingin menambahkan atau memperjelas jawaban dari temannya? Kalau tidak ada, saya lemparkan ke para audiens. Apakah audiens ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawabannya? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Nur Habibah, apakah bisa dipahami dan ditanggapi atas jawaban dari penyaji? Terima kasih kembali kepada penyaji, dipersilakan menjawab pertanyaan terakhir dari audiens. Izin menjawab, moderator. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Jiprina dari kelompok penyaji. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Selvi Apriani
Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan manajemen dan administrasi peserta didik? Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai peserta didik tersebut berkembang pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar di sekolah. Sedangkan administrasi peserta didik adalah pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Tujuan dari pengaturan kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan pembelajaran, baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi dan tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, administrasi kesiswaan di organisasi sekolah disusun untuk memberi petunjuk bagi penyelenggara dan pengelola administrasi di sekolah agar dapat melaksanakan administrasi kesiswaan yang tertib dan teratur hingga mendukung tercapainya tujuan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Kepada penyaji yang lain, adakah yang ingin menambahkan atau memperjelas jawaban dari temannya? Izin menambahkan moderator. Dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nurhalisa dari kelompok penyaji. Di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Selvi Apriani. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan manajemen dan administrasi peserta didik? Manajemen secara umum adalah proses perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pada peserta didik. Sedangkan administrasi, proses penataan pada sumber daya yaitu kurikulum, fasilitas, dan juga manusia agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah dibuat secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan tadi, manajemen dan administrasi pendidikan memiliki konsep dasar yang berbeda, namun dalam praktiknya akan saling keterkaitan. Sementara untuk kewenangannya, manajemen ada pada level menengah atau bawah dan administrasi di level atas. Pada perannya, manajemen akan bertindak sebagai pelaksana dan administrasi sebagai penentu. Untuk wilayah operasinya, manajemen akan bekerja di bawah administrasi dan administrasi secara penuh mempunyai kontrol atas semua aktivitas yang dilakukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurhalisa. Kepada penyaji yang lain, adakah lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya lemparkan kepada audiens. Kepada audiens, adakah yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari penyaji? Izin menambahkan, moderator. Dipersilahkan kepada Rara Widyastuti. Perkenalkan, nama saya Rara Widyastuti dari kelompok 1. Izin menambahkan terkait pertanyaan dari Selvi Aprianti dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan manajemen dan administrasi peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional, dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan generasi peserta didik itu menurut Aswanir pada tahun 2005 pada halaman 1667 beliau mengatakan bahwa administrasi peserta didik adalah usaha atau kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses pendidik mengajar yang relevan, efektif, dan efisien guna tercapainya tujuan pendidik yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya administrasi pendidikan dalam sebuah pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga
tujuan pendidik tercapai dengan maksimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tambahan dari Rara Widyastuti. Kepada audiens yang lain, adakah lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Dipersilakan kepada Saudara Randra. Kenalkan, nama saya Randra Prasetya dari kelompok 5. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Selvi. Usaha atau bagaimana mengatur peserta didik atau murid dari semenjak mereka masuk sekolah, mendaftar sekolah, sehingga mereka lulus sekolah. Adapun dari Knezevich tahun 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran pelayanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai. Kemudian untuk manajemen administrasi peserta didik itu adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi serta peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Lalu tujuan administrasi peserta didik secara umum adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kepada audiens yang lain, adakah lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Selvi Apriani. Apakah bisa dipahami dan ditanggapi atas jawaban dan tambahan dari teman-teman? Iya, terima kasih. Jawabannya sudah dapat saya mengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali kepada Bapak. Apakah Bapak ingin masuk terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Nadila dan kelompok yang telah menyajikan materi administrasi peserta didik. Saya cermati dari pertanyaan yang ada tadi, pertanyaan yang masuk dan jawaban sudah bagus, dalam artian koridor ataupun cakupan sudah pas saja, hanya saja yang banyak diperdebatkan tadi kan tentang jonasi ya. Jonasi itu memang kebijakan daripada pemerintah dalam rangka ya menuntaskan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. Dalam artian agar keberhasilan Undang-Undang Dasar bahwa seluruh warga negara mendapatkan layanan pendidikan atau bersekolah. Selama ini ya, kalau sekolah dasar boleh dikatakan 80% telah mencapai sasaran
dalam artian telah usia sekolah yang 6 sampai 9 tahun, 6 sampai 12 tahun telah dapat bersekolah di masing-masing daerah ya. Oleh karenanya ada juga yang memang beberapa kasus atau beberapa daerah yang belum bisa bersekolah lantaran struktur alamnya yang memungkinkan yang seperti itu, yang terjadinya misalnya di daerah pedalaman, di daerah pegunungan yang jauh daripada jangkauan akses, maka itu biasanya dilakukan sekolah terbuka ataupun yang ada paket A, paket B, atau paket C ya. Dalam beberapa keluarga yang kreatif bisa saja dia dengan jarak yang jalan kaki ataupun jalan setapak ya turun ke bawah atau dari pegunungan itu untuk mencapai. Kemudian di daerah pesisir juga ya, kemudian pesisir laut maksudnya, kemudian di daerah rawa-rawa yang terdalam begitu, daerah yang terluar dan sebagainya yang itu, maka beberapa fasilitas atau pembangunan sekolah digalakkan oleh pemerintah. Akhirnya untuk menuntaskan yang 20% itu anak sekolah 6 sampai 12 tahun. Jadi jonasi itu sebenarnya kalau kita tadi bicara tentang mutu ya, mutu itu kan dalam waktu capaian usaha pemerataan itu di samping daripada yang selama ini ada sekolah favorit dan kelengkapan sarana prasarananya itu sudah memadai, itu justru bisa saja dioptimalkan. Hanya saja ya tadi ada masalah bahwa siswanya itu tidak sebaik atau tidak setinggi kualitasnya dari yang masa lalu, sehingga masa lalu tuh dia bebas untuk melakukan atau banyak melakukan pemilihan dalam artian tesnya, lalu terpilihlah siswa yang lebih baik kualitasnya dalam artian kesiapannya untuk belajar. Nah saat ini kan itu katakan saja sebagai nomor 2 yang penting yang diutamakan itu adalah seluruh siswa itu dapat tertampung ya. Jadi kalau orang yang tapi masih ada dimungkinkan dengan jalur prestasi. Jalur prestasi ini baik dalam prestasi akademik ataupun non akademik, di mana pemerintah memberikan kesempatan ya kepada anak-anak bangsa yang memang sudah luar biasa itu bisa untuk memilih sekolah. Tadi kan disebutkan di makalah ini juga seperti itu bahwa ada jalur prestasi. Kemudian saya kembali ke masalah yang tadi bahwa anak bangsa ini kan di atas segalanya, di atas seluruh yang dibicarakan itu adalah untuk mensejahterakan, artinya memberikan layanan pendidikan itu sampai ke seluruh orang-orang, terutama ya menurut filosofinya itu ya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Sekolah itu pasti pada lingkungannya. Jadi seperti dalam sebuah organisasi lain dalam artian dunia usaha, maka apapun yang kita lakukan itu harus memperhatikan lingkungan. Istilahnya orang yang terdekat, nah itu yang memiliki hak, dan itu pun sangat sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara tanpa diskriminasi, tanpa memilih dan memilah ya orang-orang ataupun dari kalangan manapun, di mana di situ ada karakteristik siswa yang bawaannya ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat dalam mengikuti mata pelajaran. Itulah yang menjadi tantangan yang selama ini guru secara pelan dan berangsur-angsur saat ini sudah bisa memahami, karena program ini telah dilakukan
hampir menjelang 5 tahun ya, menjelang 5 tahun sistem ya, sampai saat ini tidak bisa yang membantah bahwa itu masih relevan ya, relevan dengan tuntutan saat ini, di mana di atas segalanya tadi kata saya adalah amanah daripada Undang-Undang Dasar, setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang sama ya, yang sama di hadapan umum ya, di hadapan hukum seperti itu, bahwa kita tidak membedakan orang yang dari kalangan manapun atau siswa dari manapun, apakah dia itu tadinya ya memiliki latar belakang yang suram atau memiliki perilaku yang kurang dalam pendidikan, maka dia tetap dilayani, dan itu prinsip daripada semestanya dalam pendidikan. Dan itu kalau kita sandingkan dengan pembelajaran atau filosofi pendidikan, itu sangat sesuai. Bahkan yang tadinya orang menyebutkan sekolah unggulan dan sekolah rintisan internasional itu sangat timpang ya dalam keadilan, di mana dia lantas bisa memilih dan bisa menolak orang yang tidak memiliki kemampuan dalam hal ekonomi dan dalam hal kecerdasan. Bahkan saat ini ya yang mengajarkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus yang tadinya ditampung di SLB saja, hari ini masuk ke sekolah umum juga. Karena apa? Karena dia hak yang sama dalam layanan sosial. Dia tidak boleh tersingkirkan ya. Dia memiliki hak asasi sebagai warga negara dan sebagai makhluk Tuhan ya. Nah itu mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu justru bagaimana kita on the track, artinya tidak memasalahkan itu dan dapat mengatasi persoalan yang ada. Persoalan yang selama ini tidak dapat meningkatkan mutu pembelajaran itu yang masih menjadi tantangan, dan kita disandingkan dengan prestasi-prestasi yang ada secara nasional ataupun internasional yang selama ini sudah pasti dalam perebutan dunia kerja. Kita dapat dengarkan ya, dapat melihat fenomena di medsos itu, kita sangat cemburu dengan orang-orang yang berasal dari negara luar, katakan saja negara Tiongkok ya, negara Cina atau Tiongkok yang masuk bekerja ke tempat kita. Nah, saya tidak berbicara tentang tenaga kerja ilegal ya. Kalau tenaga kerja ilegal itu yang mendompeng tenaga kerja legal, itu memang tanggung jawab daripada kepolisian ya. Itu memang ada kriteria yang berbeda. Maksud saya orang yang bekerja resmi ya, secara resmi memiliki dokumen tenaga kerja itu, kemudian dia diterima di sebuah perusahaan internasional yang berada di Indonesia, sementara kita belum bisa diterima di sana, dan kita telah masuk juga sana, berkompetisi sana, ternyata tidak diterima. Apakah secara administrasi ataupun secara lewat jalur tes sudah, tapi pada intinya tidak dapat diterima. Nah, saat ini masalahnya adalah kita harus memiliki sertifikat kompetensi. Dan yang utama itu adalah bahasa internasional. Bahasa internasional itu memang yang paling umum itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu di negeri Saudi pun masih laku, artinya istilahnya di negara-negara Tiongkok sendiri atau di kita Malaysia, tetangga kita Malaysia, kemudian tetangga kita Singapura, Thailand, kemudian di sana di Taiwan dan di Tiongkok sendiri, orang
masih bisa dan laku menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, walaupun di sana bahasa Tiongkok sendiri adalah bahasa PBB ya. Bahasa PBB itu kalau masa lalu itu anggota istimewa daripada internasional itu adalah RRC atau negeri Tiongkok, kemudian ada Inggris, ada Prancis, dan ada bahasa Itali juga, bahasa di mana itu pada dasarnya bahasa-bahasa itu sudah diakui secara internasional. Tapi yang secara mengglobal gitu adalah bahasa Inggris. Oleh karenanya kita sebagai tenaga kerja, baik sebagai guru atau tenaga kerja yang lain, atau siswa kita ya, siswa kita yang tentu saja di tingkat SMA, tingkat SMK, itu sebenarnya wajib sudah bisa untuk menguasai bahasa pengantar ini. Kalau tidak, maka kita akan kalah dalam persaingan atau perebutan lapangan kerja. Nah, lalu kita bisanya atau kita paling-paling kita merasa mengeluhkan hal ini. Kita protes dan kita tumpahkan dalam bentuk politik ya. Politik yang mendampling. Lalu kita sepertinya kan bahwa hal itu tidak adil dan itu merupakan penjajah katanya. Nah, kita sudah paham itu memang semua pada dasarnya kita itu akibat daripada gunung es yang terjadi ya. Artinya fenomena ini dianggap kecil padahal besar. Padahal besar di bawah. Jadi begini, untuk bisa mengatasi ini pemerintah kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu adalah ratifikasi. Kita sudah mensahkan perjanjian internasional di mana mau tidak mau investasi syarat bisa bekerja sama dengan luar negeri itu investasi dalam artian pembangunan itu harus menandatangani perjanjian tenaga kerja atau orang menyebut dari situ ada AFLA yang tingkat ASEAN dan tingkat Asia ya, bahkan sampai tingkat internasional juga seperti itu. Jadi kita juga sebenarnya tidak boleh juga menutup mata ya, tenaga kerja kita hampir ratusan juta, hampir puluhan juta begitu yang bekerja di luar negeri. Apalagi kalau kita tahu bahwa dari masa lalu ya memang ada keterkaitan agama juga, bahwa kita di Saudi Arabia tuh hampir mendominasi daripada tenaga kerja di bawah daripada India. Jadi memang yang banyak tuh India yang di sana. Sementara kita juga cuma yang menjadi riskan kita di sana bukan tenaga kerja terlatih atau tenaga kerja terdidik, tapi tenaga kerja kasar dalam artian pembantu rumah tangga. Nah, hal ini pemerintah sebenarnya pelan-pelan tidak lagi menginginkan hal tersebut. Mengirim tenaga kerja minimal harus memiliki pendidikan tingkat menengah atau tingkat SMK atau tingkat diploma 2 ya minimal, karena itu dapat dihargai dengan standar OMR yang resmi. Jadi kalau OMR internasional itu kan selama ini kan gaji kita sebagai tenaga kerja itu sekitar 3.500.000-an ya. 3.500.000-an secara nasional. Nah, sementara kalau di internasional itu sudah 10 juta sampai 12 juta. Oleh karenanya dengan pekerjaan yang seperti kan istilahnya dengan pendidikan sarjana atau diploma 2 minimal orang bisa menjadi tenaga kerja sana, tenaga kerja internasional dengan gaji sekitar 10 sampai 12 juta. Kalau kita kan 3 sampai 3,5 juta di dalam negeri. Nah, sehingga kalau itu kita bekerja di dalam negeri tetapi di perusahaan internasional maka gajinya standarnya internasional juga. Hanya saja kata saya tadi, dia mensyaratkan pertama bahasa, kedua memiliki kompetensi yang dibuktikan
pendidikan dengan sertifikat kompetensi. Di mana mencarinya? Kalau secara nasional banyak sudah di departemen di sana menyertifikat dan uji kompetensi ya, yang ada diakui secara nasional dan ada diakui secara internasional. Tentu saja Departemen Tenaga Kerja kita bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja Internasional, atau di situ beberapa orang menyebut beberapa unit di situ yang bersifat internasional menguji kompetensi seseorang. Tapi kata saya tadi pasti, dan pasti itu tidak dapat dihindarkan adalah bahasanya pun pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu yang jangan kita masih belum mampu secara umum ya. Beberapa orang yang sebenarnya justru lebih banyak daripada yang kecil ya, lebih banyak daripada yang bermasalah, itu tidak banyak sudah yang bisa akses seperti itu. Tapi yang bermasalah tuh 1, 2, 3 orang, nah itu mencerminkan atau menjadi hal yang besar. Jadi hal yang kecil dibuat menjadi besar, dimasukkan dalam medsos, maka hal itu dianggap besar, padahal kecil dibandingkan yang besar, dibandingkan beberapa tenaga kerja kita yang telah berhasil juga. Jadi memang belum sampai 50% juga dari tenaga kerja dapat bekerja di lapangan kerja internasional. Ini yang dapat saya sampaikan, waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf atas kurang lebihnya ya. Masalah ujian tengah semester nanti diberitahu ya. Jadi saat ini kita lanjut saja kepada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Nurhalisa ya, siapa tadi? Terima kasih kembali Bapak atas masukannya. Sekian presentasi dan juga diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah atas nama saya jadi moderator pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.